Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya. Baru-baru ini muncul sebuah laporan rahasia yang dirilis kepada media internasional di mana dalam laporan itu dituliskan beberapa dosa China pada awal-awal pandemi COVID-19 ini menyerang serta kebenaran di balik data infeksi dan juga kematian. Meski begitu, laporan ini belum mendapat komentar dari pemerintah China. Walau dalam buku putih yang keluar pada Juni lalu, Beijing telah menegaskan telah setransparan mungkin ke publik dalam penanganan virus. Benarkah China menjadi asal muasal dari virus COVID-19 dan bagaimana dampaknya pada penyebaran secara global? Akan kita ulas dalam misteri sumber penyebaran COVID-19 berikut ini. Kita mulai dulu dari refreshing sedikit begitu dari awal penyebaran dan diketahuinya penyebaran COVID-19 pertama kali yaitu di Desember 2019. Dikatakan ditemukan ini data yang kami dapatkan langsung dari dokumen WHO yang kemudian disebarluaskan di seluruh dunia termasuk ke Kementerian Kesehatan di Indonesia di mana ditemukan pneumonia dengan etiologi yang masih belum dapat didefinisikan atau belum jelas begitu. Sehingga hal ini kemudian menjadi tanda tanya. Virus seperti apakah pada saat itu yang belum diketahui ini yang menyebar dengan cukup cepat begitu pada satu komunitas utamanya di Wuhan, China. Dan di Desember 2019 juga merupakan penyebaran kasus yang pertama, kemudian dilanjutkan di Januari 2020 karena masih belum dapat dipahami lebih lanjut terkait dengan bagaimana penyebaran dan sifat-sifat genetik begitu daripada virus ini menyebar sehingga tentunya dengan mudah virus ini menyebar begitu ke negara-negara lain. Dimulai pada saat itu di Wuhan, China, di mana Presiden China Xi Jinping kemudian memutuskan untuk melockdown area tersebut. Tetapi apa boleh dikata karena sudah beberapa masyarakat global yang berada di wilayah sana dari negara lain sudah terpapar tetapi tidak mengetahui atau yang saat ini kita kenal dengan istilah orang tanpa gejala begitu sudah keluar dari wilayah Wuhan, China sehingga pada saat itu negara-negara selanjutnya yang terkena adalah negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Spanyol, negara-negara di Eropa, dan berbagai belahan negara di dunia seperti wilayah-wilayah Asia di Jepang dan juga di Korea Selatan dan juga wilayah-wilayah lainnya di Asia, utamanya juga berada di wilayah India. Pada Desember 2020 hingga saat ini total daripada jumlah penyebaran kasus aktif di seluruh dunia sudah berada pada angka 64 juta. Ini menandakan tentunya virus COVID-19 ini merupakan salah satu virus yang pada akhirnya melumpuhkan ekonomi hingga akhir tahun 2020 dan tentunya hingga saat ini kita masih menantikan bagaimana vaksin yang nantinya bisa menyelamatkan atau menjadi akhir daripada penyebaran COVID-19. Tetapi pertanyaan yang lebih menarik selain menjawab kapan virus ini akan berakhir adalah pertanyaan siapa sebenarnya atau negara mana sebenarnya yang dikatakan awal daripada COVID-19 ini. Karena banyak negara terutama Amerika Serikat ini menuduh China begitu terkait dengan penyebaran awal dan sumber daripada COVID-19 ini. Tetapi ditepis oleh Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus yang mengatakan bahwa di mana epidemi pertama kali terdeteksi tidak selalu mencerminkan di mana itu dimulai. Akan coba kami jelaskan kepada Anda pada slide-slide yang selanjutnya. Namun sebelum itu mari kita lihat 5 fakta The Wuhan File. Ini mirip seperti film-film begitu ya yang Anda mungkin film misteri yang pernah Anda ketahui dulunya. Tapi kali ini kita melihat dari sisi realnya, The Wuhan File. Yang pertama, dikatakan ada ledakan kasus influenza bahkan sebelum COVID-19 ini menyebar dan diduga ledakan kasus virus influenza ini adalah cikal bakal begitu daripada virus SARS-CoV-2 yang kemudian berkembang dan dikenal saat ini menjadi virus COVID-19 dan ternyata tidak diantisipasi secara serius pada saat itu karena memang dianggap masih bukan merupakan virus yang cukup mematikan. Dan yang kedua di sini dikatakan ada dugaan bahwa China memoles data penyebaran COVID-19 dan yang ketiga dikatakan alat tes dikatakan juga tidak akurat karena tentunya
para ilmuwan pada saat itu belum begitu memahami sifat dan juga ciri daripada virus COVID-19 sehingga tentunya ada kekurangan pemahaman begitu terkait dengan bagaimana mengetahui seseorang sudah terjangkit COVID-19. Sebelumnya memang dilakukan tes asam nukleat tapi dikatakan tes tersebut tidak cukup untuk mendefinisikan atau mengetahui begitu apakah seseorang itu sudah terkena atau merupakan orang yang terkena namun tanpa gejala. Dan yang keempat di sini dikatakan pada saat itu ada kondisi kurang pendanaan dan juga kurang kesiagaan begitu dalam mengatasi penyebaran awal COVID-19 di China. Dan yang terakhir adanya penanganan yang kejam dari negara China. Sehingga ketika digabungkan 5 hal ini ternyata mendorong kondisi COVID-19 menjadi semakin parah. Tidak hanya di wilayah-wilayah Asia namun di seluruh dunia. Mari kita lihat di sini pelacakan daripada tim WHO dan juga dugaan asal daripada virus COVID-19. Dari WHO sendiri ini kemudian mengirimkan 10 orang tim peneliti untuk mengetahui dari mana asal virus ini. Tentunya karena China yang pertama kali menyatakan bahwa ada virus yang dinamakan COVID-19 ini, maka peneliti-peneliti tersebut mulai melakukan penelitian dari negara China dengan kemudian melakukan tes pada hewan-hewan yang dianggap bisa membawa atau bisa menularkan penyakit. Tetapi yang perlu diketahui adalah hewan-hewan ini tidak semata-mata bisa langsung begitu menjangkiti manusia, sehingga ini menjadi satu pertanyaan. Harus ada perantara antara hewan tersebut hingga terjangkit ke manusia. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan. Negara-negara yang dikatakan menjadi dugaan ini, yang pertama dikatakan adalah India, di mana peneliti dari China mengatakan bahwa India ini merupakan salah satu sumber begitu dari penyebaran virus COVID-19. Namun dugaan ini akhirnya ditepis oleh para ahli. Yang kedua, negara dugaan yang selanjutnya ini disebutkan adalah Italia karena pernah dilakukan tes darah begitu di Italia di kisaran tahun 2019 dan ditemukan ada sejenis virus di dalam darah manusia yang kemudian tidak dipahami bentuk daripada virus tersebut. Dan yang ketiga adalah negara Spanyol. Begitu juga yang dilakukan oleh Spanyol, dilakukan beberapa tes begitu pada darah daripada pasien di tahun 2018 dan kemudian dilakukan pengecekan ulang di tahun 2020, ditemukan sebuah virus yang ternyata dipahami saat ini mirip dengan virus COVID-19. Namun ketiga negara ini adalah negara-negara yang dikatakan hanya dugaan saja, belum pasti bahwa awal daripada virus tersebut adalah berasal dari 3 negara ini ataupun negara-negara lainnya, karena diduga bahwa virus yang sudah menyebar masif begitu di tahun 2020 ini kemungkinan memang sudah mulai menyebar dari beberapa tahun silam begitu. Mungkin tidak dari tahun 2019, kemungkinan dari tahun-tahun sebelumnya 2018 ataupun tahun 2017. Dan inilah yang saat ini sedang dilakukan oleh tim peneliti daripada WHO untuk kemudian melakukan tracking agar mengetahui sumber awal mulanya dan bisa menciptakan satu penawar ataupun vaksin yang sangat efektif agar tidak berubah lagi virus SARS-CoV-2 menjadi SARS-CoV-3 ataupun SARS-CoV selanjutnya. Nah, yang terakhir kita lihat bagaimana penyebaran virus COVID-19 dan harapan untuk vaksin. Karena kalau kita lihat secara keseluruhan, total kasus aktif sudah berada di angka 64 juta kasus aktif. Kemudian angka kematian 1,48 juta dan angka kesembuhan memang lebih tinggi dan memang ini yang diharapkan 44,32 juta orang yang sembuh. Namun yang menjadi perhatian daripada warga global adalah penyebaran di China sendiri yang dikatakan bahkan tidak menyentuh angka 100.000 walaupun masih ada penyebaran di sana, tetapi sama sekali tidak menyentuh angka 100.000. Inilah yang menjadi pertanyaan. Amerika sendiri di sini telah menyebar kasus aktif 14 juta orang, di India 9,5 juta orang, Brasil 6,38 juta orang, dan juga Rusia 2,32 juta orang. Tidak hanya warga global saat ini dan juga para investor tentunya tidak hanya berfokus pada bagaimana awal mula daripada virus COVID-19 ini, tapi yang lebih penting adalah melihat apakah di 10 Desember nanti di bulan ini tahun 2020 izin darurat daripada vaksin Pfizer dan juga BioNTech dan juga Moderna dapat kemudian diberikan oleh FDA agar tentunya walaupun masih menjadi misteri sumber penyebaran COVID-19 ini, setidaknya recovery ekonomi dan juga hasil akhir dan juga ataupun endgame daripada COVID-19 ini akhirnya dapat ditentukan.